Maka istighfar itu, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah. Jika seseorang maksiat hari ini, di kalbunya kan ada noda, tapi di malaikat belum ditulis, ditunggu per 24 jam ada nggak istighfar. Ada, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Nah ini mak, karena di rumah Om Susi, ya, ibu-ibu dulu yang nanya nih. Gimana Bu? Ada yang mau ditanya? Pertanyaannya, Cung, kapan nanti kawin? Iya. Siapa nih yang nanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa ngebedain apa namanya, kalau sudah jatuh ketek HP-nya, ruhnya antara ruh sama kolbu. Gimana cara bedainnya? Cung, apa Cung? Ruh sama kolbu. Iya. Apa beda ruh dan kolbu? Jangankan ibu, Imam Ghazali aja nggak bedain. Tapi Ar-Razi bedain. Ya. Tenang Bu, saya bedain Bu. Tenang. Jangan-jangan tuh bisikan yang dari mana? Nggak benar, itu ruhnya yang nanya tuh. Kamu, kolbu kamu bukan ruh kamu, itu dia yang ngomong. Kolbu bisa galau, ruh nggak boleh galau. Kolbu itu kalau di tubuh disebut jantung. Kolbu, ya. Ya, salam. Kira-kira begitulah, ya. Gimana, Cung? Si kolbu ini, ya, di dalam dirinya itu ada struktur-struktur. Ini namanya fuad. Ada lagi namanya lub. Seingat ya, ini bakal kita ulang-ulang sampai kiamat. Biar oke masuknya. Lub itu inti. Tapi di dalam inti itu ada inti lagi. Sir. Sir itu adalah metadata daripada ilmu ma'rifat. Boleh disebut juga playstore-nya kolbu. Playstore-nya kolbu. Harus bisa di-download dulu. Harus punya email dulu. Baru bisa ngedownload dari sini. Gak punya email gak bisa. Ya, email itu yang disebut nama ruh. Ya, dalamnya ini tambah ke dalam nih, ruh. Tapi tambah ke dalam, tambah luas. Kalau digambar kan kayaknya tambah kecil ya. Tapi sebenarnya tambah ke dalam, unlimited. Allah itu mandang ke kolbu. Allah nih ya, nih simbol aja. Allah mandang ke kolbu. Apanya yang dipandang dari kolbu? Yang dipandang Allah dari kolbu, ruhnya. Jadi Allah kalau mau komunikasi dengan hamba, itu bukan lewat yang di luar. Kan di luar ini kolbu nih. Kita tambahin satu lagi ya, biar gede sekalian kan. Ini itu bagian terluar dari ruhani. Jadi ruh itu punya struktur. Bagian terluar dari ruh namanya kolbu. Karena dia bagian terluar, dia pasti ternodai. Tapi setan tidak pernah bisa mendudukinya. Dia hanya bisa rusak dari luar. Ini kolbu. Jadi kalau orang maksiat nih matanya ketutup. Maksiat lagi begitu terus. Kalau sehari kita matanya jelalatan, udah ketutup deh. Ya. Kira-kira gimana? Hari ini udah banyak belum jelalatannya? Udah ngomongin orang tutup lagi kan, kesel sama laki sama bini tutup lagi. Makan nggak pakai bismillah, kok tutup lagi. Kesel sama orang, hasad, iri, dengki, udah tutup semua. Fuad gimana nasibnya? Fuad ini kan
Kalau kita pakai kacamata, ini warnanya itu apa, kacamatanya, lensanya itu kolbu. Lensanya burem, muka orang jadi burem nggak? Kalau lensanya hitam, mukanya orang kayak hitam. Matahari mana ini? Kayaknya malam aja tuh hari. Nah, ini yang disebut orang kalau lensa ruhnya sudah ketutup, kolbunya zulumat, dipenuhi dengan kegelapan. Lalu gimana cara bersihinnya? Karena ini dosa kolbu, tobatnya tobat kolbu, nggak bisa tobat zahir. Apa penyakit di kolbu ini yang dikeluhkan kepada Allah? Maka kalau kita ngaku pengakuan, Allah ampuni, tapi besok diulang lagi, keluar muncul lagi tuh jerawatnya semua, nodanya muncul lagi. Maka istighfar itu, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah. Jika seseorang maksiat hari ini, di kolbunya kan ada noda, tapi di malaikat belum ditulis, ditunggu per 24 jam ada nggak istighfar? Tuh, ini kabar baik buat mancung yang jelalatan. Pulang dari Lampung sampai sekarang ingat mulu ya. Ya ampun. Syarifudin gimana Syarifudin? Diam-diam dia sering nyesek juga tuh. Jadi kita ini sebenarnya ruhnya nggak pernah tersentuh oleh keburukan. Dia cuma kacamatanya ketutup gitu. Nah, kacamata ini tergantung akalnya disekolahin apa enggak, itu ngaruh juga tuh. Nah, bagian terluar ini namanya akal. Bagian terluarnya lagi namanya jiwa, nafs. Bagian terluarnya lagi badan atau jasad. Nah ini kita nyekolahin badan, latihan silat, ya kan, fitness. Kita latihan jiwa. Ini psikolog sini nih. Ya. Akal sampai S3 kan? Dia sampai S2. S3 satu. Tapi bisa jadi GM ya, keren. Kita S3, JOM. Bukan GM. Ini sampai di sini, kita sekolah udah sampai ke sini. Terus tiba-tiba orang-orang yang mohon maaf akalnya gak sempurna, dia mencoba mengukur kolbu dengan badannya. Wah, gak masuk di akal lah. Gak mungkin lah masa badan bisa begitu. Banyak kan orang begitu? Banyak. Nabi Ibrahim gak kebakar. Antum mikir pakai kolbu, pakai akal, pakai jiwa, pakai badan. Nah, tinggal gitu. Nabi Ibrahim itu makhluk ruhani, dia udah sampai ke sir dia. Sir. Jadi makomnya beliau sampai di sini nih. Ini nih makom beliau. Ini Nabi Ibrahim di sini nih. Di sini. Jadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad di sini. Cuma Nabi Muhammad yang bab ruh. Ya, ulama-ulama paling tinggi di sini, ya Nabi bagian sinilah, ya ulama di belakangnya, ulama wali-wali Allah. Nah, di sir inilah metadata alam semesta, Play Store. Semua pengetahuan ada di situ semua. Dan ini ada dalam struktur diri kita. Cuma saya nggak percaya kalau orang ngaku-ngaku dia punya ilmu laduni, dia aja nggak tahu dirinya, nama dirinya siapa, ya kan? Main buat-buat aja namanya sendiri. Nah, kita kalau ada satu ayat di Quran mengenai Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, itu kan nggak terbakar. Yang kita lihat kan badannya, yang diceritakan di Quran. Tapi saat itu beliau kan yang dominan bab sirnya. Jika manusia itu sisi ininya yang dominan kepada badan, jiwa dan akalnya, jika ini ketemu musuhnya, maka dia jadi kebal, imunitasnya tinggi. Akal harusnya stres dengan pandemi, tapi kalau dia mikir pakai fuad, pakai lub, pakai sir, dia malah dapat rahasia. Seharusnya kalau pakai pandemi, jiwa stres, akal nggak bisa mikir, masdud. Kan stres di sini ya, stres di jiwa. Kalau akal apa namanya?
ya orang nggak bisa mikir lah. Udah mentok akalnya. Ketika ini mentok semua, kalau dia berpikir dengan lubnya kuat, pakai ini aja udah cukup. Ini udah cukup untuk mengcover ini semua. Tapi di akhir zaman, ujian itu udah tembus melewati kolbu. Jadi wali-wali Allah yang cuma makomnya makom kolbial lewat. Apalagi dokter-dokter lewat tuh. LCMA yang ilmunya cuma pakai kitab kuning lewat semua. Maka jangan heran orang pintar baca kitab ngomongnya kasar, ceramahnya penuh kebencian, karena dia cuma nulis membaca yang tertulis. Dia nggak pakai ini dia. Antum masih pakai fuad, masih bisa kelewat sama Dajjal nanti. Yang nggak lewat tuh yang udah masuk ke sir. Ini masih goyang tapi selamat, ini selamat nih. Kolbu ini masih bisa selamat kalau dia sudah dapat pencerahan. Tapi jarang nanti. Orang-orang di sini banyak yang mati ntar. Jadi mursyid nanti banyak yang mati, banyak yang murtad. Ya, orang-orang tarikat kan ahli kolbu, itu banyak yang murtad nanti. Dia nggak sadar kalau dia sudah murtad. Masih pakai kopiah hitam, pakai serban, masih pakai tasbih, tapi dia sudah murtad semua. Allah udah nggak pandang imannya, karena sudah menyekutukan Allah dengan sosok yang dikultuskan itu. Ya. Dialah Dajjal itu nanti. Jadi Dajjal itu nyamar jadi wali ntar. Gawat ntar. Makanya saya nggak heran ketika ada tamatan Timur Tengah datang ke rumah goyang masalah Imam Mahdi yang di Pakistan itu. Imam Mahdi ala dia. Ya, ente S1, S2, S3 di Timur Tengah, masa itu aja nggak ngerti? Dia bilang gitu aja. Ada cara jawabnya, ini rahasia antar kita jelasin ya. Insya Allah ya. Kita ini selalu memanjakan badan, jiwa, akal. Coba, ente tadi kalau nggak makan masuk angin nggak? Kolbu nggak makan masuk angin juga dia. Cuma angin kolbu beda lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbunya ada penyakit. Kalau dibiarin nambah, gitu. Apa lagi? Jadi beda nggak kolbu dengan ruh? Ya ini bedanya. Jadi kolbu itu bagian terluarnya ruh. Imam Ghazali bilang raja itu kolbu. Kalau Ar-Razi nggak, Ar-Razi bilang raja itu ruh. Ya, di saat Imam Ghazali nulis ilmu ma'rifat, asror yang baru dibuka oleh Allah bab kolbu. Sekarang Allah udah buka lagi. Virus udah segini hebat. Kitab Sahih Bukhari dulu orang nyarinya harus berbulan-bulan baru khatam, mau cari kemana-mana. Sekarang download di internet kan. Maka semudah apa sekarang belajar ilmu-ilmu hadis yang dulu didapat 3 bulan, 7 bulan, 7 tahun. Sama, ilmu ruh ini nanti akan Allah turunin. Yang penting tahu cara downloadnya. Bisa di-download. Ya, masa Sahih Bukhari bisa di-download. Ya. Apalagi film bisa di-download kan? Film di sini bisa di-download. Isra Mi'rajnya Nabi itu bisa di-download. Bisa di-copy ulang. Nabi Ibrahim bisa diputar ulang itu. Cuma dia harus pakai masuk ke alam sirnya. Ya, hati-hati. Kalau nggak kenal hakikat ruh, bisa-bisa yang masuk iblis. Disambat sama iblis. Ini kita hati-hati aja di situ. Jadi kalau ada pengalaman rohani, jangan dikagum-kagumi, biasa aja. Ya, tepis. Gitu. Gitu aja. Bukan kita menolak, menepis dalam artian jangan merasa spesial. Merasa biasa aja, aku hamba Allah, udah selesai. Gitu ya. Apalagi bisa-bisa baca isi hati orang kan, gawat itu. Capek loh bisa baca isi hati orang. Ada orang seneng sama kita kan repot, GR kan. Ada orang benci, sedih aja tuh bawaannya. Ya. Kira-kira itu Bu ya. Udah 10:30 Bu. Udah ya, saya belum pulang soalnya dari Saban Hari. Udah jadi Bang Toyib Bu ya. Ibu kalau punya laki kayak saya kayaknya stres sendiri dah.
Baik, semoga ini adalah awal yang baik. Mukadimah mulu dari kemarin ya, tapi beda ya kajiannya dengan sebelumnya. Beda nggak? Beda ya, alhamdulillah. Nggak mau juga saya ngulang-ngulang gitu. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah mencahayai badan, jiwa, akal, qalbu, fuad, lub, sir dan ruh kita semua. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.